Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini akan edukasi saya dengan program support Pilkades Win-Win Solution ya, bersama Bos Indonesia ya, menang untung, kalah untung. Dalam demokrasi Bapak Ibu sekalian, ya dalam pileg, pilkades, pilkada adalah kita harus siap menang, siap kalah ya kan. Siap kalah bukan berarti kita mau kalah, bukan. Justru kalau kita siap kalah kita berupaya gimana kita tidak kalah itu menang. Ya. Seperti filosofi orang Jepang tuh mau perang tuh berani mati, tapi faktanya musuhnya yang mati. Nah ini, jadi sekali lagi kita gimana kita win-win solution ya. Saya perkenalkan Sugeng Anto ya, inisiator Gemari, Bos Indonesia, penggiat Germas, GKN Germaskop, penggiat GPS. GPS itu Gerakan Politik Sehat Indonesia. Oke. Desa dan pemerintah ini, desa ini menarik. Apa itu desa? Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutlah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masalah prakarsa masyarakat, hal-hal hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui oleh dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kalau pemerintahan desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Nah, kepala desa, Bapak Ibu ini menarik ya, kepala desa ya adalah penyelenggara pemerintahan desa ya, pasal 28 dan 25 Undang-Undang Desa. Adapun tugas kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pilkades adalah apa? Pemilihan kepala desa ya. Kepala desa dipilih secara langsung oleh dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung saat tanggal pelantikan kepala desa dan menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut ini ya. Syaratnya untuk ini ya. Nah, Kades kepala desa adalah bagian dari trias politika. Nah, nanti trias politika apa? Nanti ada video detail tentang trias politika ya. Oke, Kades sebagai kekuasaan eksekutif ya. Jadi sekali lagi kepala desa lah kekuasaan eksekutif, lembaga kekuasaan bukan lembaga sosial ya. Dia punya kewenangan ya. Tentu dia sebagai melaksanakan regulasi ya, undang-undang, perda dan perdes ya. Kemudian nah, desa menarik karena ada undang-undang desa. Nah, undang-undang desa ini tentu undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengatur kurang lebih ada 4 hal. Pertama kewenangan, kekuasaan desa, anggaran, kemandirian dan undang usaha desa ya. Badan usaha milik desa. Oke. Nah, dasar hukum pilkada adalah Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, tentu tentuan dengan turunan dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Nanti teknisnya adalah lewat keputusan Bupati ya, Wali Kota membentuk panitia pemilihan ya. Oke. Hal-hal penting dalam pilkades. Sekali lagi pilkades ini adalah menarik ya. Selalu berubah. Pilkades adalah berangkat dari jalur perorangan ya. Kalau pilkades ini adalah satu kursi direbutin banyak orang, makanya strateginya harus itu ya. Di dalam pilkades tentu one man one vote ya. Pilkades lahir dari undang-undang desa dan banyak sekali muncul calon-calon kepala desa yang baru ya kan, karena menarik desa ya. Nah, sukses pilkades sekali lagi gimana kita win-win solution. Menang untung kalah untung, win-win solution. Nah, siapa peserta pilkades? Yang pertama petahanan, jadi yang udah duduk mau duduk lagi. Kedua dulu cakades tidak terpilih, cakades gagal dulu mau maju lagi. Dan ketiga lah pendatang baru. Ya kan? Nah, sukses pilkades ya. Nah, beberapa poin penting di dalam pilkades. Kali ini menarik. Menanamkan balas budi jangka panjang adalah dominan menang. Nah, pertahanan mempunyai potensi duduk kembali ya, tetapi kalau dia bagus kalau nggak baik juga nggak bisa lagi ya. Banyak juga pertahanan yang gagal ya. Sistem pemilihan one man one vote, pemilihan pilkades adalah kadang teman, tetangga, saudara. Nah, makanya karena inilah yang menarik dalam pilkades, makanya kita harus punya strategi khusus ya, karena kita berhadapan kadang dengan teman, saudara dan sebagainya. Nah, ada strategi khusus. Makanya nanti ada strategi pemenangan antar desa ya, tim suksesnya nanti di desa tetanggaan sebelah, karena biasanya masyarakat desa itu bersaudaraan dengan desa-desa sebelahnya ya. Nanti ada strategi khusus. Persaingan semakin ketat, strategi 3M ya kan. Mapping, monitoring, maintenance dan mobilizing adalah kata kuncinya ya. Tentu yang win-win solution. Nah, faktor pemenangan pilkades ya, menurut secara ilmunya adalah ini. Figur kandidat, rekam jejak, kemudian jaringan relawan, political marketing, kemudian tim pemenangan, nah ini penting, kemampuan membangun rasa percaya diri, program yang ditawarkan ya, menarik dan inovatif. Dan program itu ada dua ya, ada before dan after. Sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Nah, tentu kalau sesudah menjabat biasa itu. Tapi sebelum menjabat gimana kita punya action? Punya punya gerakan yang diterima oleh masyarakat. Nah, nanti kita ada kolaborasinya ya. Kemudian faktor X, bisa jadi kan orang sudah persiapan tapi ternyata ada faktor X. Jadi kita nggak boleh menyepelekan lawan ya, karena semua bisa
berubah di dalam strategi dalam Pilkades kan gitu. Oke. Nah, biaya Pilkades. Nah, Pilkades ini ternyata biayanya dipengaruhi oleh beberapa hal ya, bahkan sampai milihatan di daerah tertentu ya. Potensi desa, pertama kali jumlah pemilih. Kemudian yang ketiga kompetitor, persaingan antar calonnya seperti apa. Kemudian karakter masyarakat, kemudian selanjutnya latar belakang pendidikan pemilih. Pemilihnya itu udah daerah berpendidikan, daerah yang feodal, daerah kampung itu berbeda ya. Tingkat kesadaran pemilih. Nah, pemilih ini sadar politik nggak, sadar tentang pilkades nggak. Nah, kemudian yang tentu yang paling dominan adalah ada nggak penggiat kesadaran politik, ada gerakan politik sehat di daerah itu, di desa itu. Kalau ada desa itu sangat berpengaruh dengan adanya gerakan-gerakan anak-anak muda, gerakan-gerakan tokoh-tokoh yang sudah sadar dengan politik sehat. Wah, ini kalau nanti. Nah, nanti kita konsep itu nanti kita bersama GPS Garuda gerakan politik sehat bersama Gapolindo ya. Nah, target pilkades adalah suara bukan masa ya. Kalau masa bisa aja, kalau suara itu adalah berarti detail nanti setiap RT gimana, setiap keluarga gimana kuncinya ya. Hukum yang dipakai adalah hukum memberi menerima. Jadi jangan berharap menerima belum pernah memberi, itu hukumnya. Nah, gimana orang untuk dipilih? Ada 4 tahapan ya. Dikenal, diterima, disenangi, dipercaya baru pilih. Jadi kalau cuma dikenal, diterima belum tentu. Harus ada dipercaya, tertinggi hubungan. Kalau udah dipercaya insya Allah dipilih. Nah, inilah tahapan-tahapan yang diinginkan. Nah, apa yang mempengaruhi karakter pemilih ya? Karena potensi 10%, saudara 15%. Nah, ini dominan saudara ya. Golongan 5%, organisasi 5%, SARA 5%. Tapi ini total masih 40%. Nah, terbesar orang memilih ternyata 60% adalah faktor balas budi. Nah, balas budi ada dua, adalah balas budi jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek adalah serangan pajar. Apalagi masyarakat yang dengan ekonominya agak menengah ke bawah, gampang sekali uang jadi bicara dia. Ya kan? Nah, ini. Tapi serangan fajar ini bisa dinetralisir, bahkan bisa dilawan dengan gerakan jangka panjang. Nah, nanti kita lewat dengan program Gemari, dengan komunikasi kita bermain jangka panjang ya, jangka panjang. Karena nanti kita ada doktrin terima uangnya jangan coblos orangnya kan gitu. Karena kita ingin politik sehat. Karena ketika orang maju dengan cara sehat, insya Allah cara benar, jadi pemimpin pun juga akan baik kan gitu. Oke, sekali lagi nanti, tapi sekali lagi kalau program jangka panjang nggak dimainkan, yang bicara adalah program jangka pendek. Ya, jadi itu. Oke, kita nanti manajemen risiko. Jadi ingat sekali lagi, risiko diperhitungkan. Segala kemungkinan kita analisa, segala potensi untuk menang kita gerakkan ya. Tentu dengan win-win solution. Kita sinergi dengan program Gemari, gerakan ekonomi masyarakat mandiri, Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, ya GKN, gerakan kewirausahaan, dan Germaskop, gerakan masyarakat sadar koperasi ya. Nah, kita sinergi ya, Gemari, GPS, ya kan, ada Germas, GKN, dan nah, intinya adalah unity is power, kebersamaan jamaah itu kekuatan. Jadi kalau kita bisa membangun jaringan yang sinergi, yang mindsetnya sama, maka itu menjadi kekuatan yang luar biasa ya. Konsep kita adalah win-win solution ya, karena sebenarnya pilkades punya korelasi bersamaan dengan berdagang, jasa, dan sebagainya ya. Tapi gimana kita nanti sinergi dengan tim kita, dengan gerakan Gemari dan sebagainya, yang intinya mempengaruhi orang lain, ya kan, tanpa sadar ya. Tentu dengan kita menggunakan jaringan yang sudah ada, dengan tanpa adanya pilkades kita, karena kita akan bikin gerakan yang sebenarnya tidak hanya urusan pilkades, kita jangka panjang gerakan kita. Karena kalau apalagi Gemari itu untuk jangka panjang, ya kan, 5, 4 tahun, 10 tahun ke depan kita bergerak ya. Dan mempengaruhi dengan dasar trust, dan yang paling penting adalah kita no money politik dan tidak dibaca oleh lawan. Nah, ini yang menarik ya, tidak dibaca oleh lawan, sehingga kita gerakan kita adalah silent, masuk, dan luar biasa. Dan yang paling penting itu menang ya, dengan cara yang sehat dan konstitusional tentunya. Nah, apa bahasa Indonesia? Bahasa komunitas bisnis online offline sekarang era TOO ya, offline to online, online to offline, offline mendukung online, online mendukung offline, atau berani optimisnya adalah komunitas dengan bersifat inklusif dengan 10 bidang kita ya, dari hulu hilir, sekali dengan website bosindonesia.com, dengan smart community, jadi komunitas yang smart, yang pintar ya, yang inovatif. Nah, kita sinergi dengan pemerintah, yang pertama Germas, GKN, dan Germaskop. Jadi kita sinergi dengan program pemerintah. Bentuk kegiatan ada dua, adalah online dan offline. Ya, nanti kita komunitas bisnis, ya kita ada edukasi sehat, kemudian macam-macam ya, yang akan berjalan lewat online dan offline ya. Tentu dengan, karena sekarang era teknologi. Dengan kolaborasi sekali lagi. Nah, ketika kita punya gerakan yang secara setiap hari bergerak di bawah, kita nggak sadar, karena kita nggak dibaca oleh tim lawan sebagai tim sukses. Kita orang dengan gerakan-gerakan ekonomi, nanti kita di bawah lewat gerakan Gemari, Germas, inilah menjadi kekuatan kita untuk mengunci di setiap RT, setiap keluarga nantinya, lewat gerakan-gerakan yang sangat luar biasa ya. Nah, oke, intinya apa? Kita kolaborasi
Cakades atau tim sukses nanti kerjasama dengan Komunitas Bos Indonesia ya, bisa menjadi sebagai bapak ibu angkat atau menjadi juga agen desa, intinya bapak jadi keluarga dari Bos Indonesia. Bapak ibu nanti akan didukung juga oleh media juga, nanti bapak diopinikan kan dengan win-win solution. Intinya adalah apa? Kalau menang Bapak Ibu sekalian, keluar kekuasaan kebijakan kebaga, bisnis komunitas tetap kepegang, jaringan dijadikan kekuatan pileg, pilkada, dan pilpres. Tapi kalaupun kalah pun, bisnis komunitas tetap punya komunitas bisnis, jaringan pileg, pilkada, dan pilpres kita jadikan, jadi tetap nggak rugi waktu dan peluang persiapan pesta politik berikutnya. Jadi sekali lagi kita adalah menang untung kalah untung, ya kan? Jadi sekali lagi ini gerakan luar biasa ya. Oke, intinya bagi kalian untuk duduk di kepala desa dengan cara yang sehat dan konstitusional dengan biaya sangat ringan, dengan rendah, tentu kita harus kerjasama kolaborasi ya dengan tim, kemudian dengan komunitas tadi, gerakan Gemari, Germas, GPS, kemudian dengan media atau pers partner, karena dengan Undang-Undang 40 tahun 9 tentang pers, media itu adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi bentuk opini. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti yang bermitra dengan gerakan kita, tentu akan kita mediakan ya, opinikan di masyarakat lewat media ya, lewat koran-koran online kita. Jadi ini luar biasa. Jadi kerjasama win-win solution. Oke, Bapak sekalian, intinya pemilih berdaulat, negara kuat. Yuk kita jadikan politik yang sehat, ya kan, duduk jadi kades dengan cara sehat dan konstitusional. Tapi tentu dengan ilmu ya, dengan success by design. Oke, Bapak sekalian, silahkan menghubungi video yang meng-share video ini, ya kan, kita ada edukasi lanjutan dan detailnya. Terima kasih. Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.